Sobat Komsos yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manael dalam program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan, khususnya pada Minggu Biasa yang ke-16. Kali ini saya akan ditemani oleh seorang pastor yang akan menemani kita untuk berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan pada Minggu Biasa yang ke-16. Inilah dia pastor kita, Pastor Sergius Lai Kapusin. Halo Pastor, selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa juga, ya. Maria. Sehat Pastor? Sehat sekali. Tetap menyala? Tetap menyala dan berbinar-binar. Baik Pastor, pada saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan pada Minggu Biasa ke-16. Maka sebelum kita memulai perbincangan kita, ada baiknya kita awali dengan doa pembuka, sekaligus nanti pembacaan Sabda Tuhan. Disilakan Pastor. Baik, terima kasih Maria ya, sahabat Orsik yang terkasih dan juga Maria yang ada di sini. Marilah kita mengawali pertemuan kita, obrolan kita pada kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala waktu yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami boleh sampai pada Minggu Biasa yang ke-16. Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu yang diwartakan kepada semua umat beriman pada Minggu Biasa yang ke-16 ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga Engkau hadir bersama dengan kami pada kesempatan ini, memberkati kami, dan juga memberkati saudara-saudari sahabat Orsik kami dimanapun mereka berada. Segala puji yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Pastor, Sobat Komsos yang terkasih, kita baru saja mendengarkan Sabda Tuhan khususnya pada Minggu Biasa yang ke-16. Maka saat ini kita akan mendengarkan sedikit penjelasan dari pastor kita mengenai Sabda Tuhan tersebut. Dipersilakan Pastor. Baik Maria dan sahabat Orsik dimanapun berada, dan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita Gereja Katolik sampai pada Minggu Biasa yang ke-16. Dan pada Minggu Biasa yang ke-16 ini kita semua diajak untuk melihat salah satu keutamaan Yesus yang ditampilkan kepada para murid dan juga para pendengarnya, yaitu tentang sikap atau keutamaan belas kasih. Di sini mau ditampilkan kepada kita, kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk menyebarluaskan keutamaan belas kasih yang merupakan milik Allah sendiri. Dia hendak berbagi dengan kita.
Seperti yang kita tahu, dalam seluruh aktivitas Yesus dan juga para murid, biasanya mereka mengunjungi satu tempat, lalu kemudian ke tempat yang lain, dan seterusnya. Dan ketika mereka sudah merasa lelah, merasa capek, maka mereka akan beristirahat sejenak. Dan Yesus sering mengajak para murid untuk beristirahat sejenak setelah mereka seharian atau beberapa hari sangat sibuk dengan aktivitas pewartaan kerajaan Allah kepada banyak orang. Juga misalnya berkaitan dengan kisah-kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, pertemuan dengan banyak orang, dengan macam-macam kegiatan yang luar biasa padatnya. Maka biasanya Yesus mengajak para murid untuk mencari tempat yang sunyi dan menyepikan diri ke sana serta beristirahat. Nah, dalam beristirahat ini biasanya terjadi banyak hal di sana. Mungkin mereka, Yesus dan para murid, ya tidur, bercerita antara mereka, tetapi juga mungkin menimba kekuatan rohani dalam relasi pribadi mereka, baik secara pribadi-pribadi maupun dengan secara bersama kepada Tuhan untuk meminta rahmat, karunia, dan mungkin mau men-sharingkan kepada Allah sendiri apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi di dalam konteks istirahat Yesus bersama dengan para murid ketika mereka menyunyikan diri, menyepikan diri, itu biasanya kesempatan yang sangat baik untuk saling menimba kekuatan di antara mereka, juga dalam relasi dengan Allah, serta menciptakan sebuah soliditas untuk kegiatan pewartaan mereka. Dan inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus seperti kita dengarkan dalam Injil hari ini. Setelah mereka beraktivitas, dia mengajak para murid untuk pergi ke seberang dan untuk menyepikan diri, menyunyikan diri, agar mereka bisa beristirahat sejenak. Nah, tetapi rupanya orang sudah terlanjur sayang, terlanjur penasaran, dan terlanjur mencintai Yesus dengan sangat karena dia adalah orang yang luar biasa. Maka karena mereka tidak bisa mengikuti bersama dengan Yesus dan para murid, maka mereka mengambil jalan lain, yaitu jalan darat untuk sampai ke tempat di mana Yesus akan pergi. Nah, setelah Yesus sampai di sana, kita melihat bahwa orang-orang yang mengambil jalan darat atau mungkin dari kampung-kampung yang ada di seberang itu sudah tiba di sana. Dan tentu keinginan Yesus dan para murid yang pergi ke sana untuk menyepikan diri, menyunyikan diri, beristirahat sejenak, itu tidak dapat lagi karena orang-orang sudah menunggu mereka di sana. Maka di sini ditampilkan oleh Injil Markus tadi, muncul dari dalam diri Yesus sebuah keutamaan yang disebut dengan belas kasih itu. Aku merasa kasihan melihat orang yang banyak ini. Ya mungkin Yesus berpikir mereka sudah beberapa waktu tidak makan, tidak pulang ke rumah, dan terus asik kusuk mendengarkan pewartaan Yesus. Maka dengan melihat situasi seperti itu, timbullah rasa belas kasihan Yesus kepada orang banyak itu. Dan itulah yang dia katakan kepada para murid tadi, bahwa dia memiliki rasa belas kasihan yang sangat terhadap orang-orang banyak itu. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita melihat satu keutamaan dalam belas kasih Yesus yang ditunjukkan ini, ialah bahwa pengajaran tentang kerajaan Allah kepada para pendengarnya itu sungguh-sungguh tidak mengenal lelah. Kita bayangkan sebelumnya dia sudah ingin untuk beristirahat karena lelah mengajarkan kepada banyak orang. Ketika sampai di seberang dia bertemu lagi dengan orang, dan akhirnya dia melanjutkan lagi kegiatan pengajarannya itu. Padahal mereka ingin untuk istirahat. Artinya bahwa karya Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, kasih, damai, dan keadilan itu dilakukan dengan tanpa kenal lelah.
perbuatan-perbuatan Yesus untuk menyelamatkan banyak orang adalah perbuatan-perbuatan yang tanpa kenal lelah. Dan ini tentu berasal dari motivasi dasar yang sangat kuat dari diri Allah sendiri untuk keselamatan manusia. Nah, bagaimana untuk kita, orang-orang Kristen, kita juga dipanggil. Seperti Yesus mengajak para muridnya untuk berpartisipasi dalam seluruh pelayanannya, maka sekaligus juga mengajak kita semua untuk berpartisipasi dalam seluruh karya pelayanannya yang tanpa lelah, yang selalu ditujukan kepada orang banyak, bukan untuk mencari nama diri sendiri, bukan untuk mencari status, bukan untuk mencari kedudukan, tetapi hanya semata-mata demi keselamatan orang banyak. Dan inilah yang menjadi dasar dalam tindakan belas kasih Yesus, keprihatinan Yesus kepada banyak orang yang juga tidak lelah-lelahnya ingin mencari Yesus kemanapun dia pergi, supaya mereka bisa mendengarkan pewartaannya. Dan inilah intisari untuk kita orang Kristen yang perlu kita renungkan pada minggu biasa yang ke-16 ini. Agar kita berpartisipasi dalam pelayanan Yesus yang jujur, yang berasal dari hati, yang tanpa kenal lelah. Kita adalah para petugas pastoral, kita adalah pengurus gereja, kita adalah katekis, kita adalah guru agama, kita adalah bapak, ibu, dan macam-macam status kita dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam pelayanan Yesus. Dan partisipasi itu, dalam pelayanan itu, kita lakukan bukan karena kita ingin mencari status, mencari nama, atau mencari kedudukan, tetapi semata-mata demi keselamatan orang banyak. Maka kalau kita melakukan perbuatan baik kepada orang, bukan karena kita ingin dikenang, bukan karena kita ingin diingat, tetapi semata-mata untuk kebaikan dan keselamatan orang banyak. Dan itu harus dilakukan dengan tanpa kenal lelah. Walaupun mungkin banyak tantangan yang menghadang atau yang kita jumpai dalam seluruh proses pewartaan kita. Demikian sahabat Orsik, intisari dari bacaan Injil pada minggu biasa yang ke-16 ini. Demikian Maria ya. Baik Pastor, terima kasih untuk penjelasan singkatnya, yang singkat namun jelas ya. Baik, untuk memperdalam perbincangan kita mengenai Sabda Tuhan pada minggu biasa ke-16 ini, tentu ada dong beberapa pertanyaan. Ya tentu, seperti biasa kan? Ya seperti biasa Pastor, nggak apa-apa ya Pastor ya? Ya tetap semangat kita. Tetap ya. Baik Pastor, dalam Injil atau dalam Sabda Tuhan yang barusan kita dengar secara bersama, di situ dikatakan bahwa Yesus ini mengajak para rasulnya pergi ke tempat yang sunyi. Seperti yang sudah Pastor jelaskan, menepi atau menyunyi ya? Menyunyi. Oke. Baik Pastor, bisa dijelaskan sedikit lebih rinci ya, lebih jelas kepada kita semua, mengapa Yesus ini mengajak para rasul ke tempat yang sunyi? Mengapa harus di tempat yang sunyi? Bukan tempat yang rame, bukan di tempat yang sedikit rame atau sedikit sunyi. Nah, mana tahu ada tujuan Yesus kan mengajak para rasul tersebut ke tempat yang sunyi. Silakan Pastor. Baik Maria ya. Jadi secara manusiawi kan, secara manusiawi seperti kalau Maria sibuk sekali kan di sekolah, di tempat kerja, maka ya kadang-kadang muncul dalam diri Maria itu kan, atau kepada siapapun sahabat Orsik juga seperti itu, untuk istilah orang sekarang itu healing, atau istilah orang sekarang itu refresh. Dan orang refresh itu ya biasanya ke pantai, ke gunung. Ya walaupun mungkin banyak orang di sana, tetapi mereka tidak ingin dengan banyak orang. Tidak bersama dengan banyak orang. Ya tidak bersama secara secara cakap-cakap. Secara kontak. Hanya secara kontak. Tapi mereka bersama di situ, mereka asik dengan diri mereka, memandang dalam kesendirian, melihat sesuatu yang indah. Nah, jadi ada kontak antara pikiran dan hati mereka dengan apa yang dipandang, dengan apa yang dilihat. Jadi bukan kontak dalam arti cakap-cakap pembicaraan antara kita dengan orang.
tetapi antara hati, pikiran dengan objek yang sedang dinikmati, begitu. Maka ya seperti biasa secara manusiawi, ketika orang sudah sibuk, capek, lelah, bekerja melayani, dan apalagi pekerjaan itu dilakukan tanpa celah, artinya tanpa celah, tanpa ada batas-batas tertentu, batas untuk istirahat, untuk untuk minum, untuk snack. Kalau tidak ada, itu kan melelahkan. Maka dibutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak, untuk menyunyi, untuk untuk menyepi, seperti itu, agar di sana orang bisa mengistirahatkan otak, mencarger kembali kan. Dan mencarger ini tentu dalam konteks manusia, ya, dengan bercerita dengan kawan-kawan dekat, dan itu biasanya menguatkan. Tetapi dalam konteks Yesus bersama para murid, tidak hanya sharing antara mereka, karena ya seperti kita dengar tadi, setelah para murid itu diutuskan, mereka akan kembali lagi, berkumpul lagi, lalu mereka melaporkan kepada Yesus apa yang mereka lakukan di sana. Dan di sana mereka saling bersharing, saling menguatkan, dan tentu Yesus memberikan penguatan-penguatan tertentu kepada para murid. Mungkin ada yang masih belum terlalu sukses, ya dikuatkan, diberikan semangat. Mungkin sudah ada yang sukses, ya mungkin diapresiasi seperti itu. Dan kalau ini terjadi, maka ada semacam penguatan soliditas di antara kelompok kecil ini, antara Yesus dan para murid. Nah, itu hanya bisa terjadi ketika mereka sendirian. Tidak bisa misalnya mereka lakukan itu ketika berada bersama dengan orang banyak. Kan tidak mungkin itu. Harus mereka sendiri dan membicarakan itu dengan baik. Tetapi selain itu, seperti yang sering dilakukan Yesus, kegiatan menyepi atau kegiatan menyunyi ini, itu tidak hanya sekedar untuk bercakap-cakap antara mereka. Tapi Yesus sering mengatakan, pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Nah, ini sering kita temukan juga dalam bacaan-bacaan kitab suci. Dan pasti dalam konteks Yesus bersama para murid, ketika Yesus mengajak para murid untuk menyepi, menyunyi, itu artinya bahwa di sana ada kegiatan sharing untuk penguatan soliditas kelompok mereka agar semakin kuat dalam pewartaan, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan Allah sendiri, Bapaknya sendiri, agar ya memberitahu juga ya setelah dia dilaporkan oleh para murid kan, maka dia juga perlu berkomunikasi dengan Bapaknya, apakah semua yang kulakukan ini ya sudah sesuai dengan kehendak-Mu atau masih jauh dari yang Engkau kehendaki. Jadi di situ dia. Jadi pertama-tama itu tadi sebenarnya karena mereka sudah capek, maka butuh istirahat. Tetapi dalam istirahat itu ada dua hal. Mereka saling memberikan penguatan, dan yang kedua juga ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan Bapa sendiri, dengan Tuhan sendiri. Dan yang lebih penting juga tentu sebagai manusia, baik Yesus maupun para murid, ada kesempatan untuk mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan otak dari aktivitas yang sangat padat, yang sangat rumit, yang sangat mungkin problematik yang mereka hadapi. Itu kira-kira Maria dan sahabat Orsik yang terkasih. Baik Pastor, kiranya kita juga bisa seperti Yesus dan murid-murid. Kiranya kita seperti itu. Ada waktu bisa pergi healing tapi tidak hilang. Itu juga bisa healing tapi tidak hilang, kan Pastor. begitu. Karena orang bisa pergi healing tapi akhirnya hilang. Tapi healing di sini ya bukan healing seperti dalam arti banyak orang yang healing itu harus ke pantai, harus pergi ke Sebiabea, harus pergi ke Puncak 2000, harus pergi ke Telo, harus pergi ke Danau Toba. Tapi healing ini kan bisa kita pergi ke tempat yang sepi, yang sunyi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tapi berkomunikasi dengan kita sendiri. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan diri kita dan dengan Tuhan, di sana juga ada peristiwa healing, peristiwa refreshing. Di sana kita dicharger kembali kan seperti yang Maria katakan tadi. Baik Pastor, terima kasih penjelasannya mengenai menyunyi ini ya. Menyunyi, agak bingung tadi saya membaca menyunyi ini. Baik Pastor, kita lanjutkan.
Iya, di dalam sabda Tuhan juga tadi dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, tergerak belas kasihan. Nah, kira-kira apa pastor yang menyebabkan Yesus ini timbul belas kasihannya ketika melihat orang banyak? Silakan Ya, pastor. baik Maria ya, bagus sekali ya. Ini sebenarnya disebabkan oleh motivasi dasar Yesus sendiri. Atau motivasi Allah sendiri. Mengapa dia turun ke dunia, mengapa dia mengutus putranya untuk datang ke dunia, ya untuk menyelamatkan. Dan itu bisa sampai kepada tindakan menyelamatkan orang lain, kalau dari dalam diri Allah sendiri, kalau dari dalam diri Yesus sendiri, memiliki perasaan belas kasih. Dan Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Dan manakala dia melihat manusia, umatnya, yang menderita, yang ditinggalkan, yang tidak memiliki pengharapan, yang katakanlah hidup tidak sedang mengalami ketidakberuntungan, maka disitulah Allah menunjukkan belas kasih-Nya, keprihatinannya, dan dia meninggalkan kesibukannya, dia meninggalkan aktivitasnya untuk pergi mendapatkan, menjumpai umatnya yang sedang mengalami peristiwa derita itu atau mengalami peristiwa ketidakcukupan itu, agar mereka akhirnya dikuatkan dan memperoleh keselamatan. Jadi mengapa? Ya karena memang Allah dalam dirinya adalah Allah yang berbelas kasih. Dio e misericordia, seperti yang kita rayakan beberapa tahun lalu kan, Allah yang berbelas kasih yang selalu ingin datang untuk mendekati, menjamah, mengangkat, menguatkan, dan memberdayakan manusia. Dia tidak ingin manusia itu binasa. Dia tidak ingin manusia itu hilang. Dia tidak ingin manusia dan ciptaannya itu hancur, binasa. Dia ingat adalah semua yang diciptakan, apalagi manusia, adalah selamat. Jadi motif dasarnya ialah karena memang dalam dirinya sendiri Allah adalah berbelas kasih. Itu dia. Artinya pastor, rasa belas kasihan di sini dimaksud dalam hal positif ya, karena kan pada zaman sekarang ini banyak orang yang tidak mau dikasihani. Jadi dalam hal ini motif belas kasihan Yesus ini artinya yang diterima dengan oleh orang banyak, diterima dengan hal positif. Karena kan kita tahu bahwa banyak orang saat ini tidak mau dikasihani. Dia menganggap bahwa belas kasihannya itu hal negatif begitu. Secara psikologis, mengapa orang tidak ingin dikasihani, itu sebenarnya orang-orang yang meletakkan dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain. Hanya orang-orang sombong, hanya orang-orang congkak, hanya orang-orang yang tinggi hati yang tidak ingin dikasihani. Dalam dirinya sendiri orang yang menderita, orang yang penuh dengan kekurangan, orang-orang yang penuh dengan ketidakcukupan, itu dalam dirinya itu sudah dengan sendirinya mohon dikasihani. Apakah oleh sesamanya, apakah oleh Tuhan. Maka kalau ada orang misalnya dia sudah tidak makan itu 3 hari, lalu orang ingin memberikan kepadanya sepotong roti, lalu kemudian dia mengatakan, saya tidak mau makan roti. Nah, ini bagaimana perasaan orang seperti itu kan? Dia sudah mau mati, 3 hari tidak makan, dan orang mau mengasihani dia dengan memberikan sepotong roti, tapi dia menolak roti itu. Nah, apakah mungkin terjadi kepada orang-orang yang hidup normal? Jadi hanya orang-orang yang tidak normal, ini orang tinggi hati, orang sombong, orang congkak, yang tidak mau itu. Kalau dia tahu bahwa dia membutuhkan sesuatu karena dia menderita, maka apapun yang akan datang kepadanya, dia akan terima. Dan Allah tidak pernah memperhatikan atau mengatakan, saya akan mengasihani orang yang membutuhkan atau tidak membutuhkan. Untuk Allah, siapa yang membutuhkan, siapa yang datang kepadanya, dia akan menunjukkan rasa belas kasih itu. Begitu kira-kira ya yang saya mengerti, karena tidak mungkin orang yang sedang ingin dikasihani menolak pemberian dari, ya pemberian ini macam-macam kan.
Pemberian ini bisa berupa materi, bisa berupa perhatian, bisa berupa, ya kalau orang tidak membutuhkan perhatian, mungkin dia juga sedang menjadi orang yang katakanlah ya orang sombong juga. Orang yang cuek, orang yang tidak mau katakanlah berelasi dengan orang lain. Memberi perhatian itu kan hal yang wajar sebagai manusia kan. Hanya binatang saja pun saling memberi perhatian kan, apalagi manusia. Hanya memang dalam perhatian ini tentu ada apakah dia, nah ini yang penting kan, apakah dia memberikan perhatian itu berasal dari hatinya yang murni untuk keselamatan yang akan menerima, atau memberi perhatian untuk keuntungan dirinya. Ya, saya bisa memberikan perhatian kepada seseorang supaya saya mendapatkan seseorang itu. Nah, ini negatif. Beda, kan beda begitu, motifnya. beda. Tapi kalau saya memberikan perhatian, ini sama dengan belas kasih kan. Kalau saya belas kasih kepada seseorang, dan belas kasih itu saya tidak hiraukan sama sekali, terserahlah, pokoknya saya beri. Saya tidak saya tidak mengharapkan juga pujianmu, saya tidak mengharapkan ucapan terima kasih darimu. Pokoknya saya beri ya lepas, putus, habis. Itulah pemberian yang murni. Pemberian yang tulus. Tapi kalau dia memberi sesuatu, tapi dengan harapan dia akan mendapatkan kembali dari orang yang menerima, nah ini sudah pemberian belas kasih, Beda perhatian lagi. yang tidak tulus, tidak murni begitu. Ini makanya saya tadi katakan itu, belas kasih dari Yesus itu didasari oleh motif yang jujur, motif yang murni dari pihak Tuhan sendiri. Bukan karena berharap bahwa Tuhan akan manusia akan memuji dia, memberikan apresiasi kepada dia. Kita tidak tahu itu Tuhan bagaimana terhadap kita kan. Nah, tetapi dalam relasi kita setiap hari dengan manusia, ya kadang-kadang orang itu jatuh di situ. Melakukan sebuah tindakan belas kasih berupa perhatian, memberikan materi tertentu, memberikan perhatian macam-macam lah, banyak bentuk, dengan harapan supaya dia dapat menerima kembali. Ini yang namanya belas kasih dan perhatian yang tidak tulus. Yesus itu memberikan perhatian itu selalu tulus. Apakah orang itu memberi mungkin dengan memohonnya dengan sungguh-sungguh atau tidak, tapi dia tahu kepada siapa dia akan memberi perhatian dan belas kasih itu. Jadi di sini dalam arti positif. Dari Tuhan itu selalu positif. Yang tidak negatif itu manakala kita manusia mencoba melakukan itu tetapi untuk kepentingan kita. Supaya saya bisa dapat sesuatu dari dia, supaya dia bisa mencintaiku, maka ku beri macam-macam kepadanya. Itu dia. Baik Pastor, terima kasih untuk ini sebenarnya pengetahuan baru untuk kita, ilmu baru. Artinya kan nggak dari sabda Tuhan ya tadinya sebenarnya ini ya Pastor. Baik Pastor, kita lanjutkan. Dalam sabda Tuhan di ayat terakhir dikatakan bahwa Yesus ini merumpamakan dan mengatakan bahwa orang banyak ini sebagai domba yang tidak mempunyai gembalanya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan Pastor mengapa Yesus mengatakan bahwa orang banyak itu sebagai atau diumpamakan sebagai domba yang tidak mempunyai gembala. Baik Maria ya dan sahabat Orsik yang terkasih ya, Yesus mengatakan kepada orang banyak, mengatakan kepada murid dengan melihat orang yang banyak itu, dia katakan orang banyak ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya, sebenarnya kalau kita mau lebih mendalami tentang ayat ini sebenarnya dilatar belakangi juga oleh relasi dengan orang-orang Farisi, para ahli Taurat, yang juga mereka melihat orang Israel, orang Yahudi itu juga adalah gembalaan mereka, domba-domba mereka. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, bahwa pendekatan yang dilakukan oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi kepada umat, kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, itu sering tidak tulus. Nah, kita lihat misalnya ada pajak dinaikkan, diberatkan, lalu kemudian urusan-urusan perkara di pengadilan juga sering dimenangkan oleh orang-orang yang katakanlah orang-orang yang dari pejabat-pejabat dan tidak membela kaum fakir miskin, janda dan macam-macam.
Seperti juga orang-orang Farisi ini kalau melakukan sesuatu ya hanya supaya dilihat orang. Semua tindakan-tindakan ini dari pihak pimpinan bangsa Yahudi, bangsa Israel, ini tentu menimbulkan rasa muak, rasa bosan dari orang Yahudi sendiri kepada mereka. Maka mereka tidak menemukan sosok gembala yang baik dalam diri ahli Taurat, orang Farisi dan lain sebagainya yang katakanlah seharusnya menjadi gembala untuk orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel ini. Mereka kehilangan sosok itu. Dan karena itulah Yesus mengatakan memang umat ini, orang banyak ini kehilangan sosok gembala, sosok pemimpin. Maka dia katakan mereka seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Jadi kehilangan pegangan untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini, kemana kami harus memedomani hidup kami, kemana kami akan merujuk cara hidup kami. Karena Yesus pernah juga mengatakan kepada para pendengarnya kan, kalian ikutilah apa yang mereka ajarkan. Orang Farisi ini kan orang Yahudi kan, jadi umat Yahudi silahkan mengikuti, melaksanakan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat, orang Farisi dan lain-lain. Tetapi jangan kalian ikuti apa yang mereka lakukan. Yang mereka ajarkan itu baik, ikuti. Tapi jangan ikuti apa yang mereka buat. Nah ini kan, kalau seperti ini kan Yesus tahu bahwa kalangan pemimpin bangsa Yahudi ini kan banyak kelemahan. Mereka hanya mengajarkan saja tapi tidak melakukan begitu. Dan ini tentu menimbulkan kebosanan, kemuakan dari umat sendiri, dari masyarakat sendiri. Maka ya kalau mereka minta sesuatu atau sesuatu sudah tidak mau lagi kepada pemimpin mereka. Nah ketika mereka bertemu dengan Yesus, wah, dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, inilah orang yang kita tunggu-tunggu itu yang seperti ini. Maka memang akhirnya dia terus dicari. Karena yang seperti ini seperti tidak ada selama ini. Sekarang baru muncul orang seperti ini, Yesus itu. Maka ya mereka kemanapun dia pergi, mereka akan mengikuti. Maka Yesus mengatakan kepada para murid, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tapi mengapa tidak mempunyai gembala? Karena sudah kehilangan pedoman arah yang harus ditunjukkan oleh para pemimpin bangsa Yahudi. Mungkin mereka katakan, mereka tidak mau ikut lagi, tidak mau dengar lagi. Ya udahlah, kami ya di sini saja kami melakukan hukum-hukum Taurat, tapi kami tidak mau lagi mengikuti apa yang dikatakan oleh ahli Taurat, orang Farisi dan lain sebagainya. Maka mereka ditinggalkan begitu. Nah sekarang muncul Yesus. Mereka rame-rame lah ke sana kan. Wah, inilah orang yang kita inginkan. Maka walaupun mereka lihat Yesus sudah capek, tetap mereka cari karena mereka rindu yang seperti itu. Mereka tidak rindu lagi dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi. Maka ya Yesus katakan kepada para murid, mereka seperti domba yang tidak mempunyai. Karena tugas gembala itu kan membuka kandang domba, mengarahkan ke rumput hijau, bawa ke air untuk minum, bawa ke di bawah teduhnya pohon. Jadi semua ini dilakukan oleh gembala. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, para pemimpin bangsa Yahudi. Tapi tidak mereka lakukan. Maka Yesus mengatakan, jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Begitu. Tapi ikuti apa yang mereka ajarkan. Begitu dia Maria dan sahabat Orsik. Ya, luar biasa ya perbincangan kita pada saat ini. Namun Pastor, demikianlah obrolan kita mengenai sabda Tuhan. Maka untuk itu sebelum kita akhiri, kiranya bisa Pastor berikan kesimpulan kepada kita dan sahabat Orsik semua tentang apa yang harus kita lakukan berdasarkan sabda Tuhan pada minggu biasa yang ke-16. Silakan Pastor. Baik Maria dan juga sahabat Orsik yang terkasih, kita hari ini merayakan hari Minggu biasa yang ke-16. Dan Injil pada hari ini menceritakan kepada kita tentang belas kasih Allah yang ditunjukkannya, yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para pendengarnya. Dan karena itu pada hari ini, pada hari Minggu biasa yang ke-16 ini, kita semua umat Katolik, sahabat Orsik dimanapun kita berada, diajak untuk berpartisipasi dalam belas kasih Tuhan yang sudah ditunjukkannya
melalui ajaran Yesus dan perbuatan Yesus kepada banyak orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berani menunjukkan rasa perhatian, rasa belas kasih itu, terutama bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk memuaskan perasaan kita, bukan untuk kepentingan kita, tapi semata-mata seperti yang Yesus lakukan untuk kebaikan dan keselamatan banyak orang. Dengan demikian, kita melakukan tindakan belas kasih, kita melakukan tindakan memperhatikan orang lain, bukan karena untuk kebutuhan kita, tetapi semata-mata untuk kebutuhan keselamatan banyak orang, terutama kepada orang-orang yang kita layani, yang menjadi subjek dari tindakan belas kasih kita kepada orang lain. Karena di sanalah kita menerjemahkan belas kasih Allah kepada manusia, belas kasih Yesus kepada orang-orang yang dilihatnya seperti domba-domba yang tanpa gembala. Demikian sahabat Orsik, kira-kira pesan utama yang menjadi kesimpulan untuk kita pada hari Minggu biasa yang ke-16 ini. Demikian juga Maria yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari perbincangan kita tentang sabda Tuhan di Minggu biasa yang ke-16 pada hari ini. Baik Pastor, untuk menutup perbincangan kita pada saat ini, kembali kita berdoa yang dipimpin oleh Pastor. Baik. Sekaligus nanti berkat ya Pastor ya. Baik Maria. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena boleh mengisi waktu ini untuk berbagi sebagian sabdamu kepada segenap umat, terutama sahabat-sahabat Orsik kami dimanapun mereka berada, dan terutama lagi yang ada di wilayah Keuskupan Sibolga kami ini. Semoga kami Kau kuatkan untuk menjadi agen-agen belas kasih-Mu kepada semua orang yang kami jumpai setiap hari, terutama orang-orang yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan belas kasih dari kami. Dan ajarilah kami Tuhan, agar kami melakukan semua tindakan belas kasih itu dengan hati, dengan pikiran, dengan kejujuran, dan tanpa ada niat untuk mengambil keuntungan bagi kepuasan diri kami sendiri. Demikian ya Tuhan, doa-doa yang dapat kami sampaikan kepadamu, sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pastor, terima kasih banyak sudah datang, sudah menemani kita. Dan sudah bersharing sedikit dengan. Terima kasih juga sudah menemani saya pada saat ini di Minggu biasa yang ke-16. Luar biasa. Ya. Baik sahabat Komsos yang terkasih, demikianlah obrolan seputar iman Katolik pada edisi Minggu biasa yang ke-16. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.